Nama gue Mahathir. Gue adalah seorang pemuda yang merantau jauh dari kampung halaman, yang hanya bermodalkan nekat dan tekad yang kuat. Berjalan tanpa arah dan tanpa tujuan. Kalian pasti bertanya, tekad apa yang membuat gue pergi sejauh ini? Satu alasan yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu. Gue pergi untuk meraih apa yang seharusnya gue raih. Ya, ilmulah yang gue cari. Gue pergi sejauh ini hanya untuk mendapatkan ilmu lebih. Selain ilmu, gue juga ingin mencari banyak pengalaman di kota ini. Mencari semua yang gue gak tahu. Selain itu, gue juga malu kalau harus terus bergantung sama orang tua gue. Gue hanya bikin mereka susah, dan gue gak mau itu. Gue gak mau bikin mereka susah. Maka dari itu, gue putuskan untuk pergi merantau dengan seizin kedua orang tua. Mak, bapak, aku pergi. Entah gue harus pergi kemana. Gue hanya pergi mengikuti arah angin berhembus. Langkah ini pun terus melangkah, entah sampai mana. Gue masih inget satu pesan dari emak. Sesibuk apapun gue, semalas apapun gue harus tetap dan harus terus melaksanakan sholat 4 waktu. Mengirim doa untuk emak dan berharap semuanya akan baik-baik saja, karena doa seorang anak laki-laki akan mudah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue hampir putus asa dan gak tahu lagi harus kemana langkah kaki ini untuk berjalan. Gue bingung kemana, dimana, dan ke siapa. Sampai akhirnya gue bertemu dengan salah seorang teman lama yang dulu sempat akrab di kampung. Ade, itulah namanya. Dialah yang berjasa membantu gue selama gue berada di kota ini. Aku harus baru kerjaan. Oh, yowis, kalau aku ae durung duwe tempat nang kene kan? Iya, aku durung duwe tempat nang kene. Aku sih bingung nang kene. Temenanku aku untuk melu nang kono. Dia memberikan gue tempat untuk tidur selama berada di kota ini. Yo temenan,
Gue coba semua cara agar gue bisa mendapatkan uang dengan cara yang halal, mulai dari berdagang bakso, mie ayam, batagor, dan somai, dimana seharusnya anak seusai gue sedang menikmati masa remajanya. Selain menjadi tukang bakso, gue juga pernah menjadi seorang sales marketing. Nah ini saya produk buat ibu, ini bagus buat karyamu ya. Ya, produk dari kami. Yang tak jarang gue diusir oleh pemilik rumah begitu saja, tanpa membawa hasil yang maksimal, alias tangan kosong. Dan akhirnya gue memutuskan untuk berjualan toge di pasar, dimana gue sempat gagal dan frustasi. Apakah gue harus melanjutkan usaha ini atau tidak? Sampai akhirnya gue teringat satu pesan dari emak, yaitu jangan pernah menyerah sampai apa yang kamu inginkan tercapai. Dari pesan itulah yang membuat gue termotivasi untuk mencobanya lagi, dan lagi, hingga sekarang. Dan di pasar inilah gue mengumpulkan rupiah demi rupiah. Ini 1.000 biasa Pak ya? Apa lagi Pak? Akhirnya gue temukan satu usaha yang dapat merubah hidup gue dan merubah masa depan gue, yaitu usaha tauge. Walaupun kecil, tapi memiliki omset yang cukup besar. Dan hasil dari penjualan toge itu, gue bisa membangun sebuah rumah kecil. Walaupun kecil, tapi hasil dari keringat gue sendiri. Membeli sepeda motor, selain itu, uang hasil dari penjualan toge dapat gue pakai untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Gue bangga bisa berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta yang cukup terkenal di kota ini. Alhamdulillah. Selain itu, uang dari hasil penjualan toge bisa gue kirim ke kampung untuk emak pakai. Iya Mak. Mak, Walaupun gak banyak, Mak yo. tapi emak cukup bangga. Nggih. Iya, tak kirim 1 juta lewat bank. Oh, jenengan dicek bae. Aku ingin tak
kirim 1 juta nang lewat bank BCA. Mau jenengan dicek baik ya. Heeh. Iya, doake bae yo. Aku nang kene men belajar lancar. Tokiku apik terus. Nggih. Nggih, Mak. Nggih, matur nuwun. Nggih, Mak, sampun. Sak niku sik ya. Nggih. Assalamualaikum.